Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Inspirational Talks ya. Mungkin kalau udah ada yang lihat, barusan ada sedikit yang pertama adalah trouble. Ada pembicara nggak bisa masuk, tapi it's okay. Kita akan cari cara, ini makanya kita ada record ya. Bagaimana kita berkomunikasi. Nah, tadi sama tentang komunikasi juga, tapi ya belum bisa berkomunikasi dengan baik karena tadi sinyal dan lain-lain. Oke, bagaimana kita sekarang langsung saja kita sapa. Tararara, ya di sebelah saya atau di bawah saya di mana nanti akhirnya. Oke. Oke. Bagaimana kita akan membahas kupas tuntas, oh, setajam silat bukan ya? Bukan Penny Rose ya. Oke. Karena ini bukan ini kita kan ini soalnya. Oke, kita dulu. Mas Riza Pribadi. Oke, kita akan bahas komunikasi korporat ya di era kenormalan yang baru. Wah, kenormalan yang baru. Sebelum kita ngomongin komunikasi korporat, ini dulu deh. Kan new normal ya. Jadi kayak kenormalan yang baru. Apa sih menurut Mas Riza? Ya, bagaimana juga sebelum ada vaksin ditemukan, COVID-19 atau coronavirus ya ada di sekitar kita. Dan itu adalah sebuah keniscayaan dan sesuai seperti yang dianjurkan pemerintah, Pak Jokowi bilang ya kita harus berdamai. Artinya ya itu bagian dari kehidupan kita. Sama halnya seperti kalau buat saudara-saudara kita di Papua, malaria itu bagian dari keseharian mereka. Kemudian di Jakarta, di daerah kota-kota besar, demam berdarah itu bagian dari mereka, bagian dari kita. Kalau kita tidak berhati-hati, ya bisa terserang dan bukan hanya menyerang kelas sosial tertentu, bahkan beberapa tahun yang lalu salah satu direktur utama perusahaan terbesar di Indonesia, perusahaan swasta, kena malaria dan akhirnya meninggal dunia. Itu memang ya artinya sudah ada. Dan untuk orang Indonesia misalkan yang sekarang ini dan sebelum ada COVID sudah salah satu menjadi penyakit yang paling banyak penderita adalah tuberkulosis TBC. Itu bagian dari keseharian kita dan kita termasuk salah satu yang jumlah penderita per persentase per 1 juta penduduknya paling tinggi di dunia, ya. Dan itu semua membuat kita ya kita ya biasa aja kan, kita di sekeliling kita kuman TBC, ada demam berdarah, ada tipes yang hampir semua kena dan itu biasa aja. Maksudnya bukan biasa kita menerima, tapi kita mencoba untuk berbuat agar kita tidak terkena. Memang yang berbeda adalah tingkat penularan yang sangat cepat dan sangat tinggi, sehingga membuat orang itu khawatir sekali dan sesuatu yang wajar, dan itu yang membuat mau nggak mau ya kita harus melihat ini sebagai sesuatu yang berbahaya. Tetapi di sisi lain kita tidak bisa terus-menerus mendekam di rumah saja. Saya sudah sejak pertengahan Maret jarang keluar rumah. Terakhir kemarin hari Jumat pagi saya ke Bogor untuk melihat persiapan new normal KCI, Kereta Komuter Indonesia. Sebelumnya ya sekali pernah ketika di Jakarta Railway Center ada pergantian upacara serah terima direksi. Kemudian sebelumnya kebetulan ada saya yang sudah sepuh meninggal karena tua di Kalibata di Makam Pahlawan ya. Jadi praktis 3 kali selama dari Maret sampai sekarang. Jadi memang kita ya harus banyak di rumah dan impact-nya apa sih? Impact-nya ya kita resah, kita gelisah, dan kita akhirnya tidak tahu harus berbuat apa karena bosan. Ya, kebosanan yang mencekam kita, dan itu membuat kita harus do something, harus berubah. Dan tapi bukan berarti nanti ketika normal baru kenormalan baru diberlakukan kita harus sembrono, tidak. Tapi paling tidak kita tidak harus bisa bekerja kembali di sebuah situasi di mana COVID masih ada. Ya, menurut saya itu dasarnya kan di situ sebenarnya. Pada saat kita kalau penyakit lain kita biasa-biasa aja karena dianggap biasa,
ini membuat kita lebih waspada lagi lah. Sama untuk beberapa, contohnya juga untuk kelompok tertentu yang rawan karena situasi mereka, HIV ya, untuk orang yang pecandu narkoba yang berganti-ganti jarum suntik, itu kan sesuatu yang sangat bahaya sebenarnya ya, tapi ya ada yang tahu, ada yang nggak mau tahu. Sama juga COVID, ada yang tahu, ada yang nggak mau tahu. Dan kemarin dalam perjalanan menuju Bogor itu melewati pasar di stasiunnya, itu banyak yang nggak peduli. Dan karena itu memang nggak pakai masker atau nggak pakai gimana, masker, mereka nggak pakai apa, deket-deketan ada segala pakai macam. masker cuma digantung di leher gitu ya, nggak ada gunanya juga. Dengan fungsi yang luar biasa beda gitu ya. Ya. Udah jadi kalung juga nggak bisa kan. Jadi luar biasa itu gimana. Ya itulah, itu sesuatu yang harus kita hadapi memang, dan ya terutama ke depan kita nggak bisa berdiam diri dengan situasi seperti ini, dan kita harus do something. Oke, jadi tadi awareness, kepedulian, kita nggak bisa berdiam diri. Bagaimana kita harus beradaptasi, bangkit ya, dengan kita melihat ini sebagai peluang, tantangan. Apa sih yang bisa kita buat pertama kalinya gitu ya? Jadi mungkin saya juga bisa share di sini sedikit, Mas Riza, di trainer. Jadi kita benar-benar sekarang kan ya WFH banyak, itu bagaimana kita mengajar jarak jauh. Contohnya ada kayak team building, gimana caranya team building bisa seru, interaktif, happy semuanya, tapi dapat value-nya bukan sekedar skor. Itu kita pakai Zoom. Jadi bisa kayak misalkan saya chat satu-satu, atau misalkan oke, sekarang chat teman-temannya, cari dengan syarat-syarat seperti ini, cari temannya yang memiliki hobi yang sama, cari jadi tentang komunikasinya juga jalan, kayak gitu-gitu. Terus udah gitu coaching online. Jadi intinya selama kita cari cara gitu, bukan cari alasan untuk yang aduh COVID nih di rumah aja, bosan, malas. Karena kemarin-kemarin ketika coaching itu ada yang sampai berhalusinasi gitu. Jadi pas di kosan sendirian biasa ngedenger suara-suara anak kecil, padahal nggak ada anak kecilnya. Nah itu sampai ya, itu tadi kali. Sampai udah lebih dari bosan. Tapi gini, itu kan change ya, perubahan ya. Perubahan itu kan bisa karena kita ingin berubah, kita disuruh berubah, ya, diperintahkan berubah, atau mau tidak mau keadaan memaksa kita berubah. Sekarang ini mau tidak mau keadaan memaksa, tidak ada yang nyuruh kok. Tapi kalau kita tidak berubah, ya nggak survive apapun sekarang. Rapat aja sekarang hampir tiap hari saya rapat dengan menggunakan Zoom atau dengan Webex segala macam. Dan itu kan keadaan yang memaksa kita. Jadi ada eksternal faktor yang membuat kita harus berubah. Dan perubahan itu adalah kita harus melihatnya begini lah. Perubahan itu harus kita lihat sebagai sesuatu yang ada hikmahnya, ada silver lining dari perubahan itu. Apa sih? Ya tadi, saya termasuk yang nggak suka kalau harus tidak temu muka gitu ketika rapat, ya, karena saya ingin melihat bahasa tubuh. Saya selalu memperhatikan gesture ketika orang itu ngomong. Kalau di sini kan kalau saya begini, saya close up begini, nggak tahu gesture yang lain kan, karena saya hanya kelihatan mukanya. Tapi kalau saya rapat, saya bisa lihat gesture-nya. Ini orang ini serius, orang ini memperhatikan, orang ini bohong, saya bisa tahu dari gesture aja. Nah, tapi itu kan masa lalu, itu kan old normal. Masa lalu, oke. Ya, masa lalu itu berapa bulan yang lalu gitu ya. Dan sekarang harus kita udah mulai belajar, dan mungkin saya harus belajar bagaimana memahami, memperhatikan orang itu benar-benar tulus atau tidak, jujur atau tidak, hanya dari raut muka. Biasanya saya lihat tuh tangannya ngapain, kakinya goyang-goyang atau enggak. Sekarang hanya mau nggak mau, saya harus mengubah cara pandang saya terhadap orang hanya dengan memperhatikan raut muka. Oke. Jadi kata lain, hikmah dan belajar ya. Kita beradaptasi, kita cari tadi hikmahnya, belajar gitu ya. Luar biasa lah. Oke, new normal. Akhirnya jadi kita ya ini normal kita gitu ya. Yang tadi Mas Riza bilang dari satu Zoom ke Zoom lainnya gitu kan. Jadi yang tadi mungkin belajar membaca, nah itu tadi berarti kan ada hikmahnya, belajar sesuatu yang baru, inovasi dalam hidup kan. Kalau tidak terpaksa seperti ini ya nggak tahu juga gitu. Atau kita meeting kayak gini kita nggak tahu juga meeting misalkan atasnya banyak banget kan memes yang kayak atasnya itu katanya pakai jas, bawahnya ternyata pakai apa, celana buat tidur gitu kan. Nggak kelihatan juga bawahnya gimana gitu kan.
Itu sampai ya Nah, banyak lah. itu kan bercandaan kalau dulu siaran televisi katanya Oh, gimana atasnya gimana? Oh. bawahnya pakai celana pendek, enggak lah. Kita pakai jas Ya, ya. lengkap kok. Celananya juga pakai celana pas paduannya dari jas itu. Oke, nanti karena ngomong-ngomongin siaran, mau nggak mau akan saya singgung juga gitu ya. Oke, sekarang kita ke komunikasi korporat nih, gimana nih langsung aja di new normal ini, menurut seorang Mas Riza pribadi, silakan. Ya, Bagaimana? sebenarnya yang secara prinsip tidak banyak berubah. Tetapi ada hal-hal yang secara fundamental memang beda. Antara lain bahwa komunikasi, lepas dari itu komunikasi korporat atau komunikasi interpersonal, ketika tidak ada lagi kontak langsung, ya, Oke. tidak ada lagi kontak langsung, sehingga semuanya harus memakai dalam berkomunikasi menggunakan medium, apapun mediumnya. Bisa ini seperti sekarang dengan Zoom, Webex, atau dengan WA, dengan Google video, atau Meet, dengan WhatsApp, teks, yes, segala Google macam, Duo, atau dengan yes, Skype, ya, Skype. yang tadinya artinya bukan cara berkomunikasi, tapi ada medium yang membuat kita tidak bisa secara langsung berkomunikasi. Itu komunikasi secara umum. Nah, sekarang pada khususnya untuk korporat, cara komunikasi kita juga ya berbeda, ya. Dan sebenarnya tidak terlalu berbeda jauh, tapi bahwa sekarang misalkan kalau kita mau dulu korporat, terutama korporat yang retail ya, yang B2C, kalau kita ingin berkomunikasi dengan pelanggannya, ya kita bisa bikin apa namanya produk launching atau bikin seminar yang kita bisa ketemu langsung dengan customer kita, bisa ketemu dengan stakeholder kita. Sekarang nggak bisa. Berubah, itu kan berubah. Harus ada dibantu oleh perantara dalam berkomunikasi. Itu satu hal yang harus kita mulai pelajari. Dan kalau kita perhatikan zaman dulu, ya maksudnya zaman dulu itu bulan awal-awal tahun lah. Ya nggak zaman dulu banget gitu ya, sebelum pandemi tapi kita COVID-19 harus ini kalau gitu. kita mau berubah yang cepat, kita melihat itu sebagai sebuah yang dulu ya. Karena ini kita harus Yes. kenormalan baru itu harus benar-benar kita Betul, ubah. kenormalan baru. This is normal. It's Belum okay. pandemi COVID. Walaupun itu baru beberapa bulan yang lalu. Yes. Oke. Nah, kalau kita dapat undangan apapun, ya, ini dalam konteks hubungan antara korporat dengan pelanggannya, bisa dengan email, atau bisa disampaikan, atau bisa ditelepon, kita datang. Kita bisa datang. Itu cara berkomunikasi yang awal-awal. Sekarang, kita selalu terima undangan, tapi kemudian ditawarkan ada webinar, ada Zoom. Itu, kalau saya sebagai orang yang terbiasa diundang datang, kemudian berkomunikasi langsung, itu sebuah challenge buat saya sebagai orang yang menerima pesan untuk berubah. Dan orang seperti saya banyak loh yang biasanya kita datang, kita bisa komunikasi, terus sekarang harus berubah. Dan mungkin yang sekarang tidak perlu belajar berubah itu ya telemarketer sebenarnya. Secara ya emang udah tiap hari begitu. This is our life. Jadi kalau dibilang di normal enggak? Dari kemarin juga udah begini. Mau ada COVID mau enggak ya model-model begitu. Yes, indeed. Yeah. Yes. Nah, itu kan hanya sebagian kecil. Yang lain kan nggak begitu komunikasinya. Nggak bisa mengandalkan telepon. Nah, itu harus yang kita mulai, mindset-nya kita harus ubah pelan-pelan. Bahwa kita berkomunikasi sekarang ya ala-ala telemarketer gitu, bukan sebagai caranya, tetapi maksudnya bukan contoh yang benar-benar persis, tapi kita bisa lihat bahwa mereka bisa berkomunikasi kok hanya dengan mengandalkan suara. Hanya dengan suara, kita tahu dia bisa, mungkin ya nggak baik, dia bisa mempersuasi orang, menyampaikan pesan, beli, atau daftar. Itu kan sesuatu yang luar biasa sebenarnya. Kalau yang dulu, kalau masa lalu, sebelum pandemi, ini ganggu aja, matiin gitu kan. Nah sekarang itu bagian dari keseharian kita loh. Bagian keseharian kita untuk melaksanakan pesan. Apalagi kalau sudah berkali-kali, kan ada aplikasi namanya Truecaller, ya. Banget beberapa. Kalau ini kan langsung dia tinggal di blok, semua ke blok. Saya pakai itu blok, nggak bisa terima. Iya, karena mengganggu sekali gitu kan. Mohon maaf buat saudara-saudara kita yang bekerja sebagai telemarketer. Tetapi sekarang itu adalah pola yang salah satu contoh pola berkomunikasi. Malah kita.
kalau misalkan dari situ juga bidang lain bisa, kenapa kita juga enggak gitu? Berarti kita harus belajar kan. Salah satunya adalah tadi mulai belajar bagaimana membaca gestur muka. Makanya tadi saya dekatkan ini ya kamera agar bisa terlihat tulus atau tidak gitu ya dalam dalam melakukan talk show ini yang ngobrol-ngobrol. Makanya kita bukan bawanya kayak webinar gitu kan, talk show. Ya, talk saja kita ngobrol-ngobrol, bincang-bincang bareng-bareng, nggak yang kayak baik bagaimana Bapak Riza Primadi untuk ini. Jadi yang dibawa enjoy gitu. Karena sasarannya juga ya buat semuanya lah gitu, milenial segala macam. Nah, sebelum kita terusin lagi di new normal ini, kita kembali ke masa lalu ya. Karena tadi masa lalu ke ini lagi gitu. Ketika ada kata siaran, kalau saya tulis ini ya, siaran. Boleh dong sedikit cerita, kan nggak semuanya tahu juga gitu. Gimana nih coba seorang Mas Riza Primadi. Jadi kalau nih belum tahu ya, ini kalau kata bahasa saya banget, kata tuanya saya pasti dedengkotnya liputan 6 SCTV loh gitu kan ya. Kayak gitu kan. Nggak bisa kalau denial, don't do that. Yeah, this is yours. Secara faktual dan saya salah satu dari founding member Liputan 6. Ada 3 orang. Ada namanya Bu Ita, ada namanya Mas Gatot, dan saya, dan salah satu pendiri. Kemudian ketika Liputan 6 itu siaran berita untuk pertama kalinya, saya adalah presenter pertama di situ. Itu kan fakta ya, itu nggak bisa nggak bisa di apa itu? Ini siapa ini? Sebentar. Ini ada gangguan teknis ini. Not mine, really not mine. Ini udah ini sudah bagian ini. dari Noise. dari, ini sengaja, kita sengaja. Komunikasi itu kan dibutuhkan contoh-contoh. Itu bagian dari mengisi waktu dengan menonton serial di Netflix daripada yang bengong. Nanti saya sampaikan bagaimana saya mengisi waktu ya. Tapi satu, bahwa saya siaran waktu itu setelah saya pulang saya hampir 5 tahun di London bekerja di BBC World Service. Saya terbiasa bersiaran di sana. Kemudian ketika pulang, apa yang saya lakukan adalah cara saya mewawancara yang agak berbeda dengan banyak teman-teman pada waktu itu, di mana istilahnya mungkin kombatif ya, yang tidak kombatif, benar-benar sangat semua yang diomongin itu harus dibantah, harus dipertanyakan gitu, betul nggak gitu. Dan yang awal-awal dulu kan orang tidak terbiasa begitu, selalu mengiyakan. Saya karena menonton dan diajari di BBC, ya harus skeptis melihat sesuatu, dan ya ibaratnya kalau menghadapi orang itu kita setara dan kita serigala berbulu domba. Jadi kita sebenarnya udah tahu, tapi ya, dan itu membutuhkan nyali untuk berani membantah pejabat, membantah pakar segala macam kan, butuh nyali, butuh isi kepala yang cukup lah supaya nggak malu-maluin. Oke, tadi katanya jelaskan belajar tadi kan, jadi tadi nyali fakta, lihat tadi kan tadi. Ini bukan bergaya ya, banyak buku, memang ini buku, makanya kelihatan kok. Kalau orang itu buku itu hiasan, itu teratur gitu. Saya kan what the difference? Oke. Karena buka buku-buku, jadi nggak rapi. Tadi diacak-acakin dulu gitu ya. Canda. Oke, diacakin dulu nih. Kalau di buku itu teratur rapi, nggak pernah ditarik-tarik gitu. Itu ya hiasan. Kalau di sini kebetulan istri saya juga seorang dosen peneliti, jadi juga banyak menggunakan buku. Kalau saya memang hobinya membaca, jadi banyak membaca buku lah, sehingga kita belajar terus gitu. Ngomong soal belajar, memang korporat tuh harus belajar. Ini jadi saya teringat apa yang dikatakan oleh mantan direktur utama KI ya, Pak Edi. Edi bilang, ini nggak ada ilmunya loh. Kenapa? Nggak pernah ada yang pernah. Dan itu saya rasakan, betul juga, nggak ada yang pernah mengalami seperti ini. Ya, kalau itu krisis, kalau di lokal kita tahun 98 krisis, dan di internasional, di dunia global 2008, ketika itu ada Amerika mengalami krisis ekonomi. Jadi kalau sekarang misalkan krisis ekonomi, ada ilmunya, ada yang sudah belajar. Tapi
pandemi seperti sekarang ini, baik dari sisi macam-macam, dari semua sisi lah, termasuk dari sisi mulai kesehatan, ekonomi, sosial, termasuk komunikasi korporat, nggak ada ilmunya. Jadi semua ya tergopoh-gopoh, tertatih-tatih, dan ini sebuah momentum yang bagus buat kita untuk untuk belajar dan menemukan sesuatu yang kelak kalau ada sesuatu yang mirip-mirip begini, kita udah tahu lah, kita udah punya rumusnya lah untuk menghadapinya. Oke. Jadi benar-benar new in every aspect of life aja ya. Jadi kita nemu tadi ya formulanya gimana nih buat ininya. Oke, momentum. Nah, kalau kita ngomongin tadi momentum bagus gitu. Tadi ada lucu juga ada. Saya tuh harus diajarin skeptis kita bahwa setara, pakar segala macam, gimana punya nyali, punya fakta dan serigala berbulu domba. Itu gimana itu? Kalau kita ngomongin sekarang the new Ya, normal nomor gimana? satu, nah ya. Kalau ini kalau siaran kan harus, intinya kalau siaran itu ya harus baca lah, atau bukan Ya. siaran, jadi wartawan, jadi wartawan itu harus membaca. Jadi tidak hanya, saya suka marah kalau saya sejak pulang Indonesia, saya selalu jadi pamret ya, saya selalu bilang jangan wartawan itu menjadi mempraktekkan jurnalisme tiang mic. Apa itu ya, cuma jadi tiang mic, nyodorin mic aja, Pegangin. megangin mic doang gitu. Kalau Anda hanya begitu, saya bilang saya nggak perlu meng-hire Anda, saya cukup beli tiang mic yang banyak, saya kasih itu di depan mulutnya narasumber, ya. Harus mikir dong, harus tanya dong. Makanya kalau saya sekarang baca, ini kok diem aja sih, ada orang ngomong sembarangan, dia nggak bisa membantah, kan gampang. Ya, karena nggak bisa membantah, kenapa ya? Karena nggak tahu apa yang harus dibantah. Nah itu salah satu basic. Ya ini sekedar untuk berbagilah untuk adik-adik yang ingin jadi wartawan yang mulai. Betul. Dan rasa-rasanya nih kalau new normalnya di bidang yang masa lalu itu ya, dan menjadikan Mas Riza sekarang ini gitu kan ya, itu rasanya sekarang gimana tuh kalau misalkan ngelihat ketika ada kata new normal gitu, dan ada kehumasan, PR gitu loh, atau siaran itu sendiri gitu, apa tuh yang langsung terlintas atau langsung rasanya seperti apa, gimana? Saya suka membaca quotes tentang perubahan ya. Saya khusus mencari itu dalam rangka menghadapi Teh Gina ini, saya baca. Jadi gini, Bill Clinton pernah bilang bahwa harga untuk kita tetap menggunakan cara lama itu jauh lebih mahal ketimbang harga yang kita bayar untuk menggunakan cara-cara baru. Ya. Itu Presiden Bill Clinton mengatakan gitu. Nah, artinya apa? Ini berkaitan dengan konteks sekarang, ketika ada pandemi itu, ya sudah, melihatnya ke depan. Jangan bilang, dulu kita gini, dulu enggak ada lagi dulu itu. Kalau kita tetap begitu di masa sekarang ini, ya nggak ngapa-ngapain, nggak akan bergerak. Karena mindset kita masih mindset lama. Nah, kita harus, emang gampang? Enggak, berubah itu nggak gampang, sangat tidak gampang. Ya. Tetapi ada faktor lain yang membuat kita harusnya berubah, ya karena memang kita dipaksa untuk berubah. Seperti saya katakan tadi, bukan karena kita mau, bukan karena kita disuruh, tapi karena keadaan memaksa kita untuk berubah. Itu sesuatu yang kita hadapi sekarang, dan ya itu realita yang ada lah. Mau nggak mau mindset harus berubah. Dan caranya gimana? Ya sama-sama yuk. Saya nggak tahu apa resep yang mungkin teman-teman punya berbeda-beda. Kalau saya misalkan, ya saya mencoba embracing the new technology dalam berkomunikasi seperti ini, yang dulu nggak pernah terbayang. Baik, halo? Nge-freeze tuh. Kayaknya nggak kedengeran, nggak jalan dan nge-freeze. Halo? Ini ya yang terjadi kalau misalkan kita pakai teknologi. Jadi tadi kita lagi ngomongin tadi mindset, gimana kita ke depannya tadi, apakah mau nge-freeze diam aja atau kita mau flight atau kita fight. Gimana tadi katanya Mas Riza adalah gimana terpaksa tadi, kalau ya tadi paksa akhirnya gimana terbiasa jadi the new us. Nah, gimana tadi soalnya nge-freeze?
Jadi akhirnya aku ngomong aja daripada kita diem-dieman. Daripada diem-dieman. Tadi jadi gimana? Ya memang kita kan selalu ada ini ya, apa namanya, kekuatan ya, inner power, katanya berubah, harus bisa. Ya itu nggak cukup. Ketika keadaan tidak memaksa kita, nggak gampang. Sama aja, saya bisa berhenti merokok, tapi karena nggak kena sakit paru-paru, ya nggak akan berhenti. Ibaratnya begitu loh, simpelnya. Saya punya kakak ipar, dia berhenti sama sekali merokok ketika divonis paru-parunya plek. Kalau nggak berhenti. Jadi harus ada triggernya, pemicunya. Ini kita pemicunya virus kecil yang namanya COVID-19 gitu. Bukan sekedar pemicu, tapi dia punya power. Dia punya power. Yes, power. Oke. Inner power untuk melawan inner power kita yang masih bertahan gaya lama. Yang tadi defense tadi ya, yang nge-freeze, yang mau coba ya udahlah kitanya flight, kabur gitu ya. Bukannya fight, tapi malahnya nge-freeze terus flight. Oke. Ya, begitu. Nah, jadi kembali lagi, sekarang komunikasi korporat era baru itu seperti apa? Era normal baru seperti apa? Ya ini semua masih dalam rangka pencarian. Basic-basicnya mungkin sebagian ada yang sudah menggunakan dan banyak sudah mempraktekkan. Tapi juga bahwa ini loh definisinya corporate communication ketika ini belum ketemu. Karena kan kita masih dalam, kalau ibarat manusia itu masih belum bisa merangkak malah. Masih dalam pelukan ibunda, masih digendong-gendong. Jangankan jalan, merangkak pun belum bisa kita. Kita kan umur 3 bulan kan sekarang, katakan itu 4 bulan. 4 bulan kan? 4 bulan kalau manusia bisa apa? Nggak bisa apa-apa. Iya gitu, belum. Iya, ya. Gina kan ibu tahu dah 4 bulan itu seperti apa. Manusia 4 bulan. Ya, exactly. Nah, ibaratnya samalah masa ini. Kalau ada yang bilang, ini loh cara begini, saya kok, ya bukannya, mungkin ini benar, tapi agak skeptis lah, mengingat pengalaman kita menghadapi ini baru hitungan bulan. Ya. Gitu, jadi ini sekedar judul yang membuat orang bertanya-tanya, tapi jadi gimana? Iya begini, belum ada. Kalau ditanya, jawabannya belum ada. Jawabannya mungkin tadi bisa, jawabannya tadi nih, belajar, kita ada medium perantara yang dipertanyakan, masih skeptis dan tadi kita pelukan ibunda, jadi gimana embracing, ini adalah harga cara baru gitu. Gimana caranya tadi kita nemuin ada momentum bagus, tetap ada hikmah, selalu ada hikmah gitu, kita balik lagi ke awareness, ke kepedulian, this is new normal. Ini gitu, this is us gitu. Yang tadi kita terus belajar, ada medium perantaranya gitu. Tetap kalau misalkan Mas Riza ada katanya ada skeptis, sudah kebawaan dari BBC sih ya, dari zaman dulu. Oke, jadi dipertanyakan yang tadi gimana terus ini tadi ya udah embracing. Oke, this is new normal. Jadi belum ada. Yang paling penting tapi kita nggak nge-freeze atau kita kemana misalkan flight, tapi kita benar-benar fight. Kita fight, kita cari gitu kan ya Mas ya. Oke, challenge katanya jadi juga. Pesan berubah, dimulai dari mindset dan respon kita. Oke. Kalau ada di corporate sendiri gitu sekarang, ini ya, this meeting and saya kan itu ya, belum diperpanjang, maklum. Jadi 40 menit kita berhenti. Gak apa-apa, nanti kita lanjut lagi. Gratisan. Tinggal di-cut. Oh iya gratisan. Ya gimana dong, saya biasanya dibayarin sama kantor, jadi ya udah. Kurang lebih kayak gitu. Oke, jadi kalau misalkan di corporate sendiri tadi belum ada, gitu, kalau misalkan formula atau bukan belum ada. Kita masih dalam proses untuk mencari tahu seperti apa sebenarnya. Yes. Dalam proses formulasi, mencari tahu. Ada sebagian berdasarkan pengalaman kita di masa sebelum pandemi, kemudian dihadapkan pada apa yang kita lakukan selama pandemi ini, tapi kemudian untuk menemukan sebuah formula yang tepat untuk komunikasi corporate communication, perlu proses lah. Dan tinggal corporate misalnya, apakah mau cepat untuk belajar pada era new normal itu, atau masih struggling untuk keluar dari mindset lama. Dan itu membutuhkan energi yang lebih kalau kita tidak embracing the new normal. Istilah anak-anak zaman sekarang ya terima aja, hidup dengan ini yang ada. Tahu kita
bersama. Ya udah, ini Sebagian this really tubuh, happen. sebagian pikiran kita masih terikat di normal yang lama. Iya, makanya tolong move on ya, move on guys. Jadi ya udah, itu bagian dari yang kemarin kalau kita ngomong masalah-masalah, kita belajar dari yang ada, kita sekarang tatap ke depan, melihat ke depan, kita terus belajar, never stop learning. Gimana nih? Apa? Jangan yang, aduh kemarin itu lo kayak gini loh, aku kayak gini, aku bisa ketemu langsung, tapi gimana caranya? Tadi, belajar gimana cara baca mimik muka gitu kan, kalau misalnya nggak bisa ketemu. Jadi bukan cari-cari, ya tadi, bukan cari alasan, tapi kita cari cara. Gimana nih? Kita bikin Betul. apa yang lebih baik lagi, berubah untuk yang lebih baik lagi. Sebelum dimatiin sama Zoom, lebih baik kita matikan terlebih dahulu dan kita akan mulai lagi di line yang baru. Itu kalau di televisi break, commercial break ini. Oke, itu keren kan. Oke, baiklah dengan iklan-iklan berikut ini. Oke, nanti kita, baik ya Mas Riza, kita off dulu, nanti dilanjut lagi. Oke? Oke. Baik, sudah kembali lagi. Baik. Komunikasi korporat di era kenormalan baru. Oke, jadi kita langsung bahas yang selanjutnya aja. Apa nih jadi Mas, yang kalau bisa disimpulkan atau sebelum kita tutup nih ya, jadi kayak rasa-rasanya nih gitu, yang terjadi ini gitu, apa nih buat seorang Mas Riza pribadi dengan adanya pandemi COVID-19 ini, lalu ada kata baru new normal gitu, apa nih? Buat saya ini adalah sebuah kesempatan ya, untuk kesempatan yang luar biasa, yang kalau kita bicara secara religius diberikan oleh Allah untuk berubah, untuk mengubah diri, dan terpaksa harus berubah karena situasi. Dan nggak boleh kita jadi cengeng, dulu begini, dulu enak, sekarang kok kemana-mana harus pakai masker. Masker, bawa hand sanitizer. Iya, bawa hand sanitizer. Itu masa lalu. Kenapa saya menggunakan istilah masa lalu ya, walaupun umurnya baru 2 bulan yang lalu, 3 bulan yang lalu, karena kita harus memulai dengan sesuatu yang baru, yang mengubah cara pandang kita dalam apapun, dalam bekerja, dalam bergaul, dalam dalam berusaha, dalam belajar, yang benar-benar mau nggak mau harus kita jalani dalam ke depan ini. Sampai kapan? Parameternya simple kok. Sampai ketika sudah ada vaksin. Vaksin itu bisa 6 bulan lagi, setahun lagi, 2 tahun lagi, berapapun. Tapi itu adalah saatnya ketika kita sudah bisa mengatakan, oh ya, bisa kita kembali ke masa lalu, masa sebelum pandemi. Tapi selama belum ada itu, ya sudah, hadapi. Nggak usah cengeng, hadapi. Hadapi, nggak usah cengeng. Dengan segala konsekuensi. Termasuk cara kita berkomunikasi, termasuk para pimpinan perusahaan untuk berkomunikasi dengan cara baru, yang jangan tanya saya gimana caranya, karena sekarang seperti tadi saya katakan, sebagai manusia, kalau kita pakai tolok ukur manusia, ini belum bisa merangkak nih, baru digendong-gendong karena baru 4 bulan umurnya. Tapi akan cepat. Bukan berarti 4 bulan terus kita mengikuti proses 4 bulan, 6 bulan, 8 bulan, setahun. Enggak. Mungkin dari 4 bulan, kalau ibarat pakai tolok ukur manusia, 4 bulan bisa langsung ke 5 tahun, 6 tahun, langsung habis itu jadi dewasa. Hanya dalam waktu setahun. Bisa. Bahkan kurang. Ya, tapi sekarang, we are baby. We are still baby. Tapi cari cara tadi, kita belajar. Cari dewasa, itu mungkin butuh setahun, cuman nggak sampai 6 bulan lagi, mungkin kita udah dewasa. Sudah jadi manusia dewasa, 21 tahun. Artinya cepat lah ini ya. Cepat sekali untuk berubah. Ketika kita sudah, kan semua orang kan ingin bertanya-tanya, gimana sih caranya? Kan pasti kita akan ada kolaborasi, kita bisa berkoordinasi, kita sharing, itu membuat kita cepat sekali untuk berubah karena kita mau terbuka, karena kita mau berkolaborasi. Dan itu masalah kalau orang mau-maunya sendiri, merasa masih pakai cara lama yang nggak bisa berubah. Ketika kita membuka diri, proses menjadi dewasa itu cepat banget karena banyak masukan dari mana-mana. Apalagi ditunjang dengan teknologi, dengan segala macam, cepat kok. Cepat banget. Cuma sekarang masih belum ketahuan. Mungkin kalau nanti 2 bulan lagi udah beda lagi ngomongnya. Karena udah ada perkembangan yang membuat kita tahu bahwa
This is the new normal. This is how to we communicate as a corporate during the new normal. Sekarang belum tahu. New normalnya belum mulai kan sebenarnya? Kan baru Belum. tanggal 7, tanggal 8. Tanggal 8. Nah, itu tadi ya. Jadi, yuk sekarang tadi bahasanya Mas Riza udah kolaborasi, sharing, koordinasi. Sama kayak kita sekarang juga ini kan lagi kolaborasi gitu kan. Tim gitu, sharing gimana kita koordinasi tadi. Bahwa bener, kalau kita masih pakai cara lama yang ego, karena kata yang paling egois kan adalah saya gitu, si akunya ini. Jadi kalau kita ngomongin tim, together everyone achieve more, yuk bareng-bareng, ayo turunin egonya. Cara lama udah deh, sekarang kita terbuka, kita kolaborasi, sharing, koordinasi, sama-sama belajar, mengubah diri, tersadar, untuk tadi, ayo kesempatan gitu. Ya kan, gimana nih vaksinnya nanti pokoknya udah nggak usah cengeng, hadapi konsekuensi itu ya, walaupun kita akan cepat ya langsung kayaknya langsung. Oke. Ada lagi dewasa langsung ya. Langsung menikah, langsung berubah ya. Ya kalau untuk tips mungkin tips ala-ala lah. Mungkin kan memang kita belum ada jawabannya, tapi kayak seorang Mas Riza ala Mas Riza apa yang bisa nih dibagi? Kalau saya sih memang untuk bisa berubah itu ya harus banyak belajar. Nah, balik lagi situ ya, belajar. Tidak hanya berasal dari seseorang yang secara kedudukan sosial lebih tinggi atau secara kepintaran intelektual lebih tinggi, dengan siapa aja. Saya tadi ketemu tukang buah di depan rumah. Saya baru tahu bahwa masa panen talas itu 7 bulan. 7 bulan baru dipanen. Saya tanya, ya saya nggak tahu, dia lebih tahu lah, dia tukang buah kok dia bawa caranya dari mana. Apa bedanya jenis talas ini sama talas ini? Dia jelaskan. Itu sebuah ilmu yang kita nggak akan tahu. Yes. Saya baru tahu hari ini setelah sekian puluh tahun hidup sebagai manusia, bahwa untuk memanen talas itu 7 bulan. Yes. Ini talas Bogor ya, sebagai orang Bogor, saya tahu talas Bogor itu. Tadi mau ke situ sih, tapi alhamdulillah udah langsung diomongin dulu aja, ya udah. Tergelitiknya ke situ juga, tar dulu. Oke. Orangnya kebetulan dia datang ke rumah bawa talas, biasanya bawa pisang, bawa buah-buah lain, kemudian dia bawa, mungkin di kampungnya habis panen talas, ya saya tanya. Langsung saya teringat lagi jadi gini. Ini ya udah takdirnya Mas Riza, jadi bahwa baru sekarang tuh talas itu bahwa ya tadi 7 bulan tadi ya balik lagi ke apa yang menjadi takdirmu tidak akan melewatkanmu, yang melewatkanmu bukan menjadi takdirmu. Nah sekarang takdir seluruh umat manusia sama-sama bareng gitu kan, ada pandemi COVID-19 ini, udah takdir. Kita tadi embracing tadi, kita yuk sekarang benar-benar terus belajar. Kalau ala-ala Mas Riza kan itu, belajar. Bahkan tadi belajar dengan siapa aja. Dengan siapa aja. Saya suka naik taksi online ya, naik Grab, naik Gokar gitu. Saya merasa selalu bertambah ilmunya ketika menghabiskan waktu dalam perjalanan dari Bogor ke Jakarta, berbincang-bincang dengan si supir, si pengemudi Grab atau pengemudi Gokar itu, atau pengemudi taksi, saya suka naik taksi juga. Saya baru tahu banyak hal, ilmu kehidupan yang saya tahu, yang saya pelajari dari orang-orang itu. Yes, sama. Kemudian apakah saya nggak capek Mas ngomong? Ya capek. Itu saya kecapean. Kan bisa aja tidur ya, Jakarta Bogor lumayan loh, sejam tidur gitu, daripada ngomong terus. Kan harusnya gitu. Kenapa nggak tidur aja? Ya saya anggap bahwa saya tidak tidur selama sejam itu adalah ongkos saya sekolah, ongkos saya belajar, sama si guru yang kebetulan pengemudi Grab itu, pengemudi Gokar atau pengemudi taksi. Untuk belajar. Untung cuma diajak ngobrol, kalau saya kebanyakan diajak coaching. Sampai pas udah deket dia, bener ini kejadian nyata, dia katanya boleh dibagi juga, sampai yang kayak dia semua sampai kebuka segala macam, sampai kayak gini. Ngerasa nggak sih Teh kalau saya tuh makin pelan udah ngedeketin gitu, udah kayak orang pacaran gitu lah, kayak aduh ini soalnya masih belum beres nih rasanya di coaching gitu kan. Terus nanti saya boleh bawa istri saya atau gini, oh boleh, itu really happen, karena saya mikir sekarang coaching dimanapun kapanpun dan siapapun. Jadi bener-bener ketemu saya tadi, Grab saya bener-bener sekarang udah jarang juga bawa mobil sendiri sama gitu. Jadi ya itu tadi, emang saya bawaannya udah kalau dibilangnya kayak PR banget, humas banget dari Unpad dulu ya, dari mulai Pemda udah kayak isin my blood gitu. Jadi daripada tidur, walaupun naik kereta pun sebelah,
orangnya siapapun pasti diajak ngobrol dari ujung ke ujung, pasti nggak tidur gitu ngajak ngobrol. Dan itu emang ya, this is me gitu kan, balikin lagi tadi ya, yang ya tadi gimana kita enjoy dan belajar terus. Jadi never judge people gitu from their covers, dan namanya belajar tuh never stop learning dari siapapun itu gitu, dan dari apapun juga, bahkan dari benda benda mati pun sekalipun belajar itu Betul. itu ya benar. Dan itu luar biasa loh. Yes. Ilmu kehidupan yang kita dapat dengan bergaul, dengan mendapatkan sharing dari orang-orang yang kalau secara akal sehat, ngapain belajar sama orang seperti itu? Ngapain belajar dari supir taksi? Oh, salah. Itu orang yang benar-benar telah menjalani hidup sesungguh-sungguhnya. Yes, guru kehidupan kita dengar sendiri, mereka ini yang kayak real gitu, kayak nambahin warna banget gitu di hidup kita. Betul, dan ada yang saya beberapa kali saking impresnya sama orang itu kasih tip yang lumayan gede gitu, dan dia alhamdulillah, wah terima kasih Pak gitu. Saya nggak bilang bahwa saya belajar banyak dari Anda gitu, tapi ya ini buat anak-anak di rumah lah, untuk uang saku anak gitu. Tapi itu saya anggap sebagai sebuah ibarat les itu tuition fee-nya lah gitu untuk. Yes. Indeed. Service is giving is sharing is caring kan. Jadi apapun lah gitu. Dengan tadi yang udah itu, yang ya berbagi sedikit apapun yang kita miliki, intelektual, waktu, apapun gitu yang bisa kita kasih gitu. Ya itu. Very good. Ya itu tadi bisa mungkin ya kita coba-coba juga ya untuk kayak tadi melakukan segala sesuatu yang baru. Kalau kita mau ngomongin kenormalan yang baru, ya tadi jangan pernah jangan cengeng kalau katanya Mas Riza ya. Jangan cengeng. Tapi ayo lakukan gitu, lakukan. Dan selalu mungkin ya tadi pikirannya positif gitu ya. Responnya juga positif gitu. Nah, ini sekarang mau ngomongin orang-orang yang tadi saya pengen singgung lagi sedikit gitu. Yang bener-bener, mau ngomongin apa ya, udah jelas harus pakai masker, ini nggak pakai masker. Maksudnya orang-orang yang nggak peduli, yang kayak misalkan dokter, kayak kemarin saya ke rumah sakit Advent, baru transfusi darah gitu kan, baru kemarin banget, mereka curhat sampai kayak kita sampai puasa, buka sampai nanti, karena kita benar-benar semua ketutup gitu, kita jaga gini, tapi ngelihat orang-orang yang kayak gitu, mereka kayak curhat gitu. Nah, kalau Mas Riza sendiri ngelihat fenomena yang ada lah gitu, biar ini kan nanti buat dilihat, nanti saya share juga. Kalau lagi datang rasa jahat saya orang itu dia gitu, apakah dia masih bersikap gitu kalau dia kena COVID ya gitu. Saya nggak mendoakan yang bersangkutan kena COVID, itu dosa banget, tapi dosa banget. Kalau kena COVID, apa iya masih bertingkah kayak begitu? Masih bertingkah. Atau yang berikutnya, apa nggak pernah sekolah? Maksudnya secara intelektual, kok sekolah bukan dalam artian sekolah harus tinggi, tapi bukan sekolah SD. Iya, tapi nggak pernah belajar bahwa apa yang paling simpel, apa nggak pernah nonton TV, nggak usah baca deh, nonton yang paling mudah. Bahwa banyak orang yang sakit, yang itu, dan kita harus melindungi diri dan melindungi orang supaya nggak kena sakit. Saya kadang bertanya, apa kalau udah makin jengkel, apa mereka itu sebodoh itu ya? Saya suka bertanya begitu ya. Sebodoh itukah mereka sampai mereka tidak peduli? Mungkin ignorance, atau mungkin juga mau-maunya sendiri, jadi egois sebenarnya. Kalau kita lihat itu orang egois yang tidak memikirkan orang lain, yang hanya mementingkan diri sendiri. Menurut saya, itu ketika saya pada posisi yang sudah sangat jengkel, ini orang kok bego banget ya. Kayak tadi kemarin, itu saya bicara sama driver saya, sama supir saya. Itu begitu tuh orang tuh. Iya Pak, itu di pasar dekat rumah juga begitu orang. Nggak takut kena sakit. Nggak tahu Pak, cuek aja itu. Itu kayak gitu-gitu saya kadang juga nggak ngerti. Apa iya gitu. Mereka itu sampai begitunya, bahwa apa susahnya sih pakai masker gitu. Padahal mereka paling riskan karena sebagai pedagang ketemu banyak orang. Dan orang itu kan sekarang bisa jadi orang tanpa gejala, tapi dia carrier. Tapi karena dia tubuhnya sehat, virusnya nggak bisa ngapa-ngapain, tapi ada di tubuhnya. Begitu dia batuk sedikit, atau dia bahasa Jawanya wahing apa itu, sneezing, segala macam, langsung kena. Padahal dia sendiri nggak apa-apa. Ya mungkin
Tapi ya nggak tahu ya. Saya kadang-kadang sedih ngelihat begitu banyak orang yang tidak peduli, banyak orang yang ignorance, dan kadang-kadang sampai pada kesimpulan ya orang-orang itu ya hanya memberikan kenyamanan diri sendiri, bukan kenyamanan orang lain. Dia merasa, capek lah Pak, pakai masker terus nggak bisa nafas. Iyalah namanya juga pakai masker, udah pasti nggak bisa nafasnya berkurang. Tapi itu kan, ya itu tadi, itu the new normal. You have to wear a mask everywhere you go. As simple as that. Makanya perlu ada social engineering seperti yang dilakukan oleh kereta api KCI, nggak pakai mask, nggak boleh masuk. Sesimpel itu kan? Ya, sesimpel itu. Betul. Kita kalau sama orang-orang yang kayak gitu, kita harus benar-benar tegas gitu. Oke, ini. Itu terbukti sebenarnya mereka terpaksa. Kalau nggak, terbukti saya waktu ke stasiun Bogor, dari 10 penumpang, yang kemudian cuci tangan di tempat tersedia itu hanya 4. Saya hitung betul. Sisanya langsung bablas aja. Artinya, kalau nggak ada aturan pakai masker pun, dia nggak akan pakai. Jadi dari yang pakai masker itu, yang cuci tangan itu berarti kan sudah pakai masker, sudah cuci tangan, berarti kan dia punya kesadaran atau pengetahuan yang memadai dalam menghadapi COVID. Jadi udah pakai, ini orang pakai masker, ya terpaksa, karena kalau nggak bisa naik kereta api, nggak bisa naik KRL. Jadi pakainya itu bukan karena sadar ini untuk kesehatan, biar kita peduli sama orang-orang sekitar, atau bawa ke rumah ada orang tua atau ada kecil yang bisa akhirnya amit-amit jam bayi gitu ya, bisa kan. Tapi karena mau pakai kereta api gitu ya, mau naik di KRL gitu ya, baru saya pakai, bukan karena. Iya. Tapi ada orang yang langsung gitu cuci tangan, habis dia kan ngetap terus dia cuci tangan, ngetap itu cuci tangan, dia punya kesadaran lebih. Dia kalaupun tidak dipaksa, tapi dia tahu ada COVID, dia tetap akan pakai masker orang seperti itu. Dan itu secara simpel saja, ya mungkin 40-30% dari sampel yang orang naik kereta api itu, sisanya terpaksa pakai masker. Dipaksa oleh kereta api. Dipaksa oleh COVID untuk pakai masker. udah gitu malah pakai udah tonasinya warrior tuh kalau tonasi itu ya, udah yang kayak ya tadi udah sedih ya. Saya juga kalau ujung-ujungnya cuma akhirnya satu, ya Allah gitu, benar-benar didoakan ini diberikan hidayah gitu, untuk benar-benar bukannya kita mau gini ya lebay atau apa, jadi kayak ya Allah gitu, ini bahwa memang ini tuh bukan sesuatu yang kecil gitu lah, maksudnya ini tuh huge things gitu. Jadi karena kayak sebelum ini terjadi itu kan saya baru kemarin yang dapet ke Italia itu kan, pergi ke Italia yang benchmark kita belajar ke sana, dan itu WhatsAppan sama orang-orang Italia itu, mereka cerita waktu anak-anak mudanya ketika udah dibilangin sama pemerintah itu bahaya gini-gini, masih kongko-kongko, masih ngopi-ngopi, ya ini kan yang terjadi gitu di Italia gitu kan, karena tadi cuek tadi, nggak ketidaksadaran. Nah ini apalagi Indonesia manusianya gitu, populasinya lebih banyak gitu kan, lebih banyak. Jadi itu tadi, makanya tadi tanya ke Mas Riza itu tadi, hayu gitu semuanya, semoga dibukakan pintu kesadaran semuanya bahwa ayo gitu, udah pakai masker itu, bawa hand sanitizer. Saya kayak kemarin tuh ya itu tadi, mau dibilang lebay, tapi ya itu apalagi di rumah sakit sedikit ini langsung hand sanitizer, buka lift langsung ya, karena bukan saya doang, mungkin saya oke segala macam, nanti ke rumah di sini ada orang tua ya kan, misalkan kan, lalu ada, karena ini yang jagain anak-anak juga udah sepuh gitu kan, ayah anak ada Handara sama Cesa, jadi kita ya itu tadi, bukan kalau saya sampai mau ngomong ya Anda yang nggak peduli itu, ya sih nggak peduli sama Anda, tapi ya itu tadi orang-orang sekeliling yang tiba-tiba yang ternyata Anda nggak sadar bawa carrier itu. Ada dua hal. Itu memang ignorance ya, karena ketidaktahuan. Nah itu tapi tadi. Ya, kebangetan deh dengan segala macam pemberitaan kan. Semua sudah tersosialisasi. Iya. Apalagi di rumah saya itu di Bandung itu zona merah, Mas. Jadi kalau kita search itu ada zona merah karena memang sudah ada itu. Jadi memang sebisa mungkin tidak keluar. Besok saya sudah mulai bekerja ke kantor gitu, itu ya nanti betul-betul protokol kesehatannya diikuti gitu. Nggak segegabah mungkin yang kayak udahlah kalau meninggal maka meninggal aja ya please gitu, you do something, bukan suka gergetan gitu. Ya oke. Gitu sih Mas. Ada lagi yang mau disampaikan mungkin, jadi kita gergetan sendiri. Ya cukup lah. Ya belajar dan hadapi
perubahan ini dengan pikiran terbuka. Pasti semuanya ada silver lining-nya lah, ada hikmah di balik ini. Dan kita semua sudah merasakan kok secara pelan-pelan, oh iya ya, bisa pakai Zoom, bisa apa. Dan kalau dalam saya pribadi, misalkan saya sekarang bisa belajar online, baik online yang on demand maupun online yang live dari kampus di luar negeri. Oh iya ya, yang selama ini saya nggak kepikir. Saya nggak kepikir akan sekolah lagi secara online, baik yang live online maupun yang blended ya, campuran antara live dan recorded. Kalau nggak ada COVID, nggak kepikir. Karena ada banyak waktu luang ya, saya sekolah. Nah itu kan dapat lagi gitu, something new gitu kan. Nah itu benar-benar inovasi dalam hidup gitu kan, yang belajar beneran lagi gitu. Karena benar-benar sekarang kita mau belajar dimanapun juga sama ya, itu benar gitu bahwa dan bisa belajar dari siapapun juga. Oke, yuk kesempatan untuk apa sekarang, untuk mengubah diri kalau katanya ala Mas Riza Primadi, mulai sesuatu yang baru. Yuk tetap pokoknya bekerja, bergaul, tetap belajar. Yang penting ada tadi gimana kita, cara lama egois itu kita udah nggak ada, kita kolaborasi, sharing, koordinasi, terbuka gitu. Ayo kita pastilah, karena tadi bisa aja dari mulai ngerangkak kita udah langsung gimana dewasa gitu kan, pasti bisa gitu. Oke, kalau begitu kurang lebihnya silakan nanti disimpulkan masing-masing lah ya gitu. Dan semoga ya kita bincang-bincang, kita ngobrol-ngobrol segitu kan, ngobrol-ngobrol kita bisa bermanfaat gitu ya, bisa barokah dunia akhirat, dan semoga Anda semua selalu sehat secara lahir batin gitu. Itu yang paling penting. Dan tetap pokoknya ikuti protokol yang ada tentang kesehatan itu. Pokoknya jaga diri Anda kalau Anda benar-benar peduli terhadap diri Anda sendiri dan orang lain. Gitu ya Mas ya. Oke. Oke, baik kalau begitu terima kasih banyak banget Mas Riza Primadi untuk waktunya, luar biasa sekali, dan terus ya tadi belajar ya, luar biasa. Itu memang hidup itu pembelajaran itu sendiri gitu kan. Dan boleh dibantu dengan ikuti yel-yel mungkin ya, semua talk show dia bareng ngobrol-ngobrol ini ada yel-yel yang dalam hidup ini. Oke, ikutin aja ya. Ikutin kalau gitu ya. Oke ya. Oke, ready. Oke. Oke ya, kita mulai. Oke. Dalam hidup ini harus selalu bersyukur. Oke, ikhlas. Dan jangan lupa bahagia. Ya, oke semuanya ya. Selalu bahagia semuanya. Sukses selalu, sehat-sehat. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.